Nah, itu yang kita lihat. Sehingga dari lantai bawah tadi sebetulnya melihat apakah soal fasilitas, soal informasi, kemudian soal SDM, kemudian soal kecepatan itu semua sudah berjalan. Ternyata kita tidak bisa mengatakan hal apapun dan tidak punya saran apapun karena ini saya lihat sudah sangat bagus. Jadi bisa diterapkan mungkin di kota lain, daerah lain. Harusnya itu keinginan kuat masing-masing pemimpin daerahnya ya, wali kota, bupati atau gubernur untuk, saya pikir ke Surabaya sudah pasti sangat banyak. Nah, saya kunjungan KPK ini saya berharap juga ada ide baru dan input baru yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyempurnakan apa yang ada di Surabaya. Iya, Bang ada ya, Bang sudah disiapkan di sini. Ya, ini kok monggo di sini. Dulu per dinas, tapi sekarang enggak. Jadi semua ini bisa terima ya Mbak. Semua betul. Ini pembayaran yang 2 loket ini. Tadi agak antrian, saya minta tambahin loket untuk pembayaran. Jadi enggak perlu datang kemana-mana. Tapi ini kan sedikit Bu. Tapi yang datang ke sini mungkin enggak sampai 200. Yang masuk berkasnya? Iya, masuk online. Iya, Online. karena semua elektronik. Sini yang belum ngerti saja. Biasanya datang. Ya, dengan setiap calon permohonan dapat diproses lebih lanjut dengan yang ngukur itu sudah ngukur di lapangan. Jadi petugas ukur kami itu terima dari sini. Misalkan saya mohon misalkan rumah saya, misalkan jalan Jalan Keputra nomor 2 misalkan. Di lapangan petugas saya itu sudah datang dan jadi dia termasuk ini masalahnya dia nyampaikan ini. Ya, dia menyampaikan bahwa tidak sesuai gitu. Jadi dia harus begitu. Ini ditolak, jadi ukurannya tuh tidak sama. Jadi ini enggak yang paket-paket itu loh. Iya, ini paket ini. Enggak, maksudmu dari awal. Paket yang keluarnya paket itu misalkan saya mau dirikan hotel. Jadi mulai IMB kita bisa coba klik ya. Kita bisa 2 minggu sebelum. Izin yang paling panjang nah, itu ini Bu, izin lingkungan, Anda ini semua sudah masuk ini. Satu paket. Jadi ini seluruh dinas ada di sini yang petugas lapangan. Jadi ada tawon, ada kecelakaan. Itu semua ada di sini lapangan. Bu, iya. Ini nih mana masnya nih? Mana nih Mas Asep nih? Ini nih, sebetulnya kepala regunya beliau nih. Silakan kan beliau belum Oh. Bu Lili mau izin kunjungan ke Surabaya ini apa sih Bu yang tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya ini kan dari Korsubgah ya. Korsubgah KPK itu kan biasa setiap tahun atau per triwulan. Nah, kebetulan memang untuk ini tadinya kita mau masuk di acara narasumber yang kemarin Pak Ketua ada. Biasanya kalau KPK itu turun untuk menghadiri sebagai narasumber, kita akan isi dengan kegiatan-kegiatan lebih produktif lagi. Jadi tidak sia-sia kita datang jauh-jauh ke kota atau ke provinsi, tapi kemudian tidak bisa menyambangi teman-teman yang selama ini didampingin. Jadi itu kemudian yang kita bayangkan, dan kebetulan memang ada acara tentang sosialisasi bagi apa Mas tadi? Perizinan PTSP. Nah, Sejatim dengan para pelaku usaha, dengan masyarakat, dan kemudian dengan Pemda setempat juga. Jadi seluruh PTSP tadi hadir ya? Se-Jawa Timur. Nah, itu tadi. Dan biasanya kita juga melakukan itu, setelah itu kita melakukan kunjungan, apakah misalnya beberapa hal yang berhubungan dengan PTSP itu sudah terlaksana dengan baik. Kalau tidak, misalnya apa menjadi usulan-usulan dari KPK nanti yang akan diteruskan kepada pemerintah kota. Tapi tadi kita melihat ini tempat di Bu Risma
saya berkunjung ke satu wilayah tempat lain ya. Yang di sini saya pikir ini sangat luar biasa. Selain menginspirasi juga ternyata menjawab banyak persoalan. Misalnya soal bagaimana merespon menekan angka potensi pengangguran. Ada banyak bonus demografi ya. Se-Indonesia mengalami itu peledakan. Jadi kalau pemerintah yang tidak cerdas untuk ini itu bisa menjadi bom waktu kelak kalau kemudian ruang-ruang ini tidak diberi kesempatan kepada generasi muda. Nah itu yang kita lihat, sehingga dari lantai bawah tadi sebetulnya melihat apakah soal fasilitas, soal informasi, kemudian soal SDM, kemudian soal kecepatan itu semua sudah berjalan. Ternyata kita tidak bisa mengatakan hal apapun dan tidak punya saran apapun karena ini saya lihat sudah sangat bagus. Jadi bisa diterapkan mungkin di kota lain, di daerah lain. Harusnya itu keinginan kuat masing-masing pemimpin daerahnya ya, wali kota, bupati atau gubernur untuk, saya pikir ke Surabaya ini sudah pasti sangat banyak kepala daerah itu melakukan studi banding. Tapi sayangnya kita belum melihat banyak yang sangat maksimal melakukan keinginan kuat untuk melakukan perubahan agar pencegahan tindak pidana korupsi itu berjalan maksimal. Kalau dari tadi banyak fasilitas atau pelayanan tadi itu yang paling menarik buat Bu Lili yang mana ya? Kira-kira yang paling mungkin paling baru, paling menarik, paling bagus, paling efektif untuk pelayanan publik masyarakat? Kalau tadi kita melihat sangat baik semua ya, misalnya soal soal tilang, soal EKTP yang ternyata di banyak wilayah itu soal pengurusan KTP juga masih masalah gitu kan. Yang paling banyak kan pengurusan izin. Karena tadi waktu kita ada rapat di sosialisasi itu kan keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha adalah soal izin yang lama, terus kemudian kalau kami tidak menyuap itu gimana, hal-hal begitu. Dan ini tadi kan kita melihat dijelaskan oleh Ibu Wali, ini kan sangat banyak menutup ruang-ruang bolong yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi di awal, di hulu dan di kehilir misalnya gitu. Nah itu yang membuat saya sangat menarik, apalagi misalnya tadi saya lihat sampai ada APH juga ada di situ. Sampai tadi terakhir soal kontrol kota Surabaya. Ini kayaknya bagi saya ini sebuah nilai lebih ya, karena ini kan saya tahu itu pasti berbeda gedung kalau hal-hal yang demikian. Tapi tadi ternyata kan tidak. Ini satu gedung benar-benar mall yang sangat lengkap. Bahkan juga memberi ruang bagi generasi untuk mengkreasikan dirinya dan kemudian buat menciptakan lapangan kerja bagi dia dan teman-temannya. Gitu. Jadi bagi saya selain mall PTSP ternyata fungsi lain itu digunakan juga. Gitu. All in lah gitu Bu ya. All in. Apalagi kotanya sangat hijau ya. Wah, saya baru jalan kemarin terus baru lihat tadi malam beberapa taman-taman yang banyak. Ternyata ribuan CCTV kata Ibu Wali itu sudah disiapkan di seluruh kota Surabaya sehingga mampu menjangkau di mana anak-anak itu kalau sekolah atau tidak sekolah teridentifikasi dan bisa dilakukan langkah seketika. Sangat luar biasa. Saya nggak bisa lihat punggung saya, gitu kan. Apapun yang saya lakukan, saya juga manusia, pasti ada kekurangannya lah. Nah saya kunjungan KPK ini, saya berharap juga ada ide baru dan input baru yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyempurnakan apa yang ada di Surabaya. Itu. Salah satunya apa Bu? Iya. Jadi kadang-kadang kan kadang-kadang saya merasa itu tidak penting misalkan. Jadi kayak ide 112 ini dulu kalau nggak salah saya juga mendengarkan itu dari KPK. Saat itu misalkan KPK menyampaikan bagaimana pelayanan misalkan pengaduan soal waktu itu sederhana kalau nggak salah. Sederhana sekali. Yang saya mikir itu itu sebetulnya apa sih cuman gitu aja gitu ya kan itu, tapi waktu itu tercetus di KPK, ingat saya apa ya dulu, jalan rusak atau apa gitu loh, jalan rusak bisa memantau jalan ya. ya. Nah saat itu memang kan itu ada di kita tuh ada, misalkan kita pegang HT tapi cuman HT-nya tuh kan di pengawas saya, jumlahnya kan sangat terbatas. Terus kemudian ada ide membuat ini. Jadi ide membuat ini selain itu kita kumpulkan supaya itu bisa langsung masyarakat mengadu gitu. Yes. Enggak, itu pokoknya pengaduan masyarakat. Iya, pengaduan masyarakat. Ya. Nah, gitu. Ya, itu. Nah, itu ide itulah dari keluar udah lama itu. Udah lama, makanya kemudian aku buat ini kontrol room ini. Gitu ya. Iya. Jadi saat itu ada soal misalkan laporan dari ke KPK soal ini misalkan. Disampaikan saat itu saat Korsubga kita dikumpulkan kalau nggak salah di Gerahadi tahun berapa itu. Terus
dari situlah kemudian aku punya ide, oh ya, aku buat ini control room di mana kalau ngadu ke aku kan sulit, ngadu ke kepala dinas sulit. Sekarang masyarakat ngadu ke sama, ya sudah ke 112. Makanya itu, ini kita buat itu anunya. Kalau pelayanan publik atau yang PTSP mungkin ada improve baru lagi untuk peringatan SSW atau peringatan SSW selalu kita improve karena kan itu dasarnya misalkan oh ya di sini ada masalah, di sini ada masalah. Contohnya misalkan kita kemarin yang susah itu bagaimana misalkan terutama masalah lingkungan, AMDAL itu aduh susah kali persepsi masyarakat karena kadang itu bola bukan di kita. Karena dia menyuruh orang padahal sebetulnya ada yang bisa dia kerjakan sendiri, maksudnya tidak usah menyuruh orang gitu loh, maksud saya pengusaha itu kerjakan sendiri. Misalkan AMDAL itu sangat mudah sekali, maksudnya tidak perlu nyuruh orang, tidak perlu berjasa kadang ya tidak, bukan biro jasa lagi, kadang dia minta bantuan misalkan siapa gitu, saya tidak nyebutkan nanti marah orangnya nyebutkan. Nah akhirnya apa, begitu kita ngomong ini ada perbaikan soalnya begini misalkan dia karena nggak ngerjakan seolah-olah jadi lama bola di kita, padahal itu sudah kita buatkan semudah mungkin. Jadi kita sampai aku ngelihat chartnya sendiri, misalkan saya nggak ngerti masalah itu apa bisa membuat itu, ternyata sebetulnya bisa, cuman kadang-kadang karena suruhan orang itu yang bikin lama gitu. Nah komplain-komplain itulah jadi pengalaman kami untuk memperbaiki itu. Kalau itu makanya kemarin ketemulah AMDAL caranya begini. Kemudian yang AMDAL itu sampai kita pastikan pokoknya 29 hari. Sampai formatnya sudah kesiap. Iya, format tinggal ngisi toh. Itu aja kadang-kadang masih nggak mau gitu loh. Ya nggak bisa Bu ya. Itu kalau nuruti berkas itu, aduh, saya sendiri pusing bacanya. Sampai sederhana, sampai tinggal buat ngisi form aja. Gitu. Lebih gampang. Jadi sebenarnya nggak perlu suruhan gitu. Nggak perlu suruhan gitu. Cuman masalahnya ya kadang-kadang mungkin nggak mau. Ada kemarin yang komplain, Bu ini belum jadi. Setelah kita cek, ternyata udah jadi 1 bulan yang lalu. Saya nggak tahu.